Bismillahirrahmanirrahim. Metode Al-Quran di dalam menyerukan tauhid la ilaha illallah ini, ya, ketika menjelaskan, ya, kepada manusia la ilaha illallah ini, yang pertama metodenya menjelaskan ayat-ayat rububiyah Allah dulu. Jadi Allah itu pencipta, Allah pemilik, Allah yang menghidupkan, mematikan, berikan rezeki, baru kemudian karena itu sembahlah Allah, begitu, ya. Seperti misalnya dalam surat Al-Baqarah 21-22, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dia menurunkan air hujan dari langit, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Fala taj'alu lillahi andada, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Jangan kamu jadikan tandingan-tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Ya. Jadi Allah SWT pertama apa? Mengatakan kepada hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Tuhanmu adalah yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Maka jangan kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, begitu. Atau dalam ayat ini saya baca terjemahnya saja, ya, dalam surat An-Naml 59-64. Indah sekali Allah SWT mengatakan, katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, atau apa yang mereka persekutukan dengan Dia? Atau siapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan satu pemisah antara dua lautan? Apakah di samping Allah itu ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Atau siapa yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa padanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi ini? Apakah di samping Allah itu ada Tuhan yang lain? Amat sedikit kamu mengingat nikmatnya. Atau siapa yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan, dan siapa yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Atau siapa yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rizki padamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakan, tunjukkan bukti kebenaranmu kalau kamu memang orang-orang yang benar. Itu dalam surat An-Naml 59-64. Yang menarik di situ, setelah Allah mengatakan dialah yang menciptakan, dialah yang menurunkan hujan, dialah yang menghidupkan, dia yang memberikan rezeki, mesti ditanya sama Allah, ailahum ma'allah, adakah Tuhan yang lain di samping Allah? Itu untuk menegaskan Tuhan itu ya hanya Allah saja, ya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada penghujung ayat itu, ailahum ma'allah, apakah di samping Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain? Ya. Maksudnya apa? Adakah Tuhan lain bersamanya?
bersama Allah yang mampu melakukan itu, menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tanaman, ya, memberikan rezeki, menghidupkan dan sebagainya. Tidak ada, hanya Allah. Orang musyrik yang menyembah berhala pun ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, mereka akan menjawab Allah. Bukan berhala, Manaf, Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya, itu bukan Allah. Tapi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak cukup kalau menurut mereka. Tuhan tidak cuma satu, tidak cukup. Urusan kita ini banyak. Kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti kan tidak boleh nyembah berhala-berhala yang mereka sembah selama ini. Ya. Jadi begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mencela kelemahan-kelemahan Tuhan mereka yang mereka sembah itu. Ya, terakhir nih ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 73 ya. Wahai manusia, telah dibuatkan perumpamaan, maka dengarkan olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Jadi manusia itu kan ada nyembah ini, nyembah itu dan sebagainya. Semua yang kamu sembah selain Allah itu tidak bisa menciptakan seekor lalat pun. Bahkan seandainya mereka semua yang kamu sembah itu bersatu padu menciptakan lalat, tidak bisa. Dan apabila lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka bisa merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 73 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tauhid ya, tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah merupakan kalimat yang paling agung dan ajaran yang paling utama diajarkan oleh Allah kepada nabinya, dan begitu pula Rasulullah SAW dan para rasul yang lain menyeru manusia pertama mengajak kepada